Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Lentera CPNS dan Navigator Guru. Mohon maaf teman-teman kalau misalkan saya menerangkannya terlalu cepat ya. Agak susah juga sih saya kalau misalkan neranginnya pelan, tapi saya coba untuk mode pelan kali ini teman-teman. Oke. Semoga sehat selalu dan dimudahkan lulus semua PPK 2023 ini. Amin amin rabbal alamin. Yuk teman-teman, kita ke soal part 8. Di soal nomor 1 teman-teman, ini berkaitan dengan silabus. Kita lihat dari awal saja sudah ketahui nih teman-teman, ini adalah silabus nih. Nah, kita akan coba menghidupkan mental beta terlebih dahulu. Nah, teman-teman, pertama ini adalah silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam mengembangkan pembelajaran. Seperti biasa, kalau misalkan ada soal yang begitu panjang, kita langsung ke soal paling bawah atau pertanyaannya. Di sini pasti akan ada titik, setelah titik pasti dia ada pertanyaan. Prinsip ilmiah teman-teman tentang silabus. Jadi kita nggak perlu juga baca ini untuk mengirit ya teman-teman ya, waktu yang ada. Tapi kalau teman-teman ini berkaitan dengan yang ada di atas ini, boleh silakan teman-teman baca lagi. Kalau di sini saya langsung saja ke opsi teman-teman, karena di sini sudah jelas prinsip ilmiah pengembangan silabus selesai. Lihat teman-teman ke bawah, apakah cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Atau B, adanya hubungan yang konsisten atau ajeg antara KD, indikator materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. Atau C, komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. D, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Atau E, cukupan indikator materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Wah, jawabannya itu hampir-hampir mirip nih teman-teman. Tapi kalau teman-teman jeli, di sini tuh berkaitan dengan ilmiah. Kalau ilmiah itu yang aslinya. Nah, ya kan teman-teman, ilmiah itu yang aslinya dan dia itu benar-benar nyata. Nah, kita lihat pembahasannya teman-teman. Di sini teman-teman, prinsip pengembangan silabus itu ada ilmiah, ada relevan, ada sistematis, konsisten, memadai, aktual, dan kontekstual. Teman-teman tinggal lihat saja. Kita fokus di ilmiah. Ilmiah itu adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Karena ilmiah teman-teman, jadi nggak bisa asal kata orang atau pendapat pribadi tanpa adanya analisis atau tanpa adanya penelitian secara ilmiah atau secara keilmuannya, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Kalau relevan, itu cakupan kedalaman tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan. Relevan itu tingkat perkembangannya sesuai. Nah, di sini ada kata-kata sesuai. Nah, itu berarti relevan. Sistematis, komponen-komponen silabus saling berhubungan. Nih, kata kuncinya teman-teman. Silabus itu adalah ada kata kunci saling berhubungan. Konsisten, ada hubungan yang konsisten, ajeg, taat, asas antara kompetensi dasar. Jadi adanya hubungan teman-teman yang konsisten antara A, B, C, dan D, seperti itu. Memadai adalah cakupan indikator materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup. Nah, ini ada katanya, cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Aktual dan kontekstual pasti berkaitan ya teman-teman dengan pembelajaran atau berkaitan dengan kehidupan nyata peserta didik. Coba kita lihat ya. Cakupan indikator materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan dari ilmu teknologi dalam kehidupan nyata. Nah, pasti kontekstual seperti ini selalu. Ini kata kuncinya. Jadi udah paham ya teman-teman ya. Prinsip pengembangannya punya clue-nya masing-masing. Dari ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, kemudian lanjut ke relevan. Itu di sini ada kesesuaian, sistematis ada saling hubungan, konsisten adanya hubungan konsisten tuh ini teman-teman, adanya ajeg. Jadi misalkan antar kompetensi dasar indikator itu ajeg, tidak adanya perbedaan seperti itu. Nah, kalau memadai itu cukup dalam penunjang pencapaian atau cukup saja, ini udah ada kategori di prinsip pengembangan silabusnya. Aktual dan kontekstual jelas ini
sesuai atau berkaitan dengan kehidupan nyata atau peristiwa yang terjadi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya teman-teman. Nih yang ini teman-teman. Keseluruhan materi dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Lanjut di soal nomor 2. Wah, nomor 1 aja udah panjang banget nih. Nomor 2, dalam merancang silabus, alokasi waktu perlu diperhatikan. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu. Untuk menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar, hal yang tidak perlu diperhatikan adalah apa? Nah, kita langsung aja teman-teman. Untuk menentukan alokasi waktu yang nggak usah atau tidak perlu diperhatikan itu apa? Minggu efektif tiap semester jelas ini perlu diperhatikan. Alokasi waktu mata pelajaran jelas ini diperhatikan. Pemilihan metode pembelajaran, nah ini tidak diperhatikan. Kalau pemilihan metode kan nanti masuknya di RPP ya teman-teman ya, atau modul ajar. Jumlah standar kompetensi dasar per semester jelas, ini pun jelas. Jadi yang paling tepat adalah yang C karena tidak diperlukan pada saat menentukan alokasi waktu seperti itu. Oke. Lanjut teman-teman di soal nomor 3. Nah, di sini panjang lagi nih teman-teman. Kita langsung saja di soal paling akhir. Pernyataan yang tepat nih mengenai penilaian tersebut apa nih teman-teman. Nah, kalau sudah ada seperti ini berarti berkaitan dengan atas. Kita cukup untuk melihat lagi teman-teman. Dilihat dari kegiatan penilaian merujuk pada 2 macam, yakni penilaian acuan norma, ini biasa saya sebut dengan PAN, dan penilaian acuan kriteria atau patokan, ini kita sebut dengan PAP, PAN dan PAP. Nah, teman-teman, sebelum ke opsi, saya kasih beritahu dulu teman-teman. PAN dan PAP itu seperti apa? Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, yang PAP itu penilaian acuan patokan itu sesuai dengan KKM, cirinya itu. Kalau misalkan PAN itu penilaiannya acuan norma. Norma itu mengacu pada kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh atau yang dimiliki oleh siswa dan dibandingkan dengan siswa lain dalam satu kelompoknya. Itu bedanya ya teman-teman, PAP dan PAN. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menghafal, maka PAP itu berkaitan dengan KKM atau nilai. Kalau misalkan PAN itu adalah berarti kalau misalkan PAP itu kuantitatif, berarti PAN itu adalah kualitatif ya teman-teman ya. Jadi kita bisa memberikan clue-nya. Kalau misalkan PAP itu adalah kuanti, kalau PAN itu adalah kuali. Nah, kayak skripsi aja nih. Nah, jika kita lihat teman-teman opsi A, B, C, D, E-nya. Pada penilaian acuan norma, hasil penilaian peserta didik baik formatif maupun sumatif tidak dibandingkan dengan hasil peserta didik dibandingkan dengan penguasaan kompetensi itu dengan kriteria KKM. Nih teman-teman. Penilaian acuan norma hasil penilaian peserta didik baik formatif maupun sumatif tidak dibandingkan. Jelas teman-teman, kalau PAN kan tadi kita udah sepakat bahwa dia adalah nilai atau sikap yang diberikan oleh peserta didik. Jadi ini kita tidak gunakan. B teman-teman, tujuan penilaian acuan patokan adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Acuan patokan atau PAP untuk tujuan kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Nah, ini coba apa ya teman-teman ya. Tadi udah sedikit terbuka kan. Lanjut di C, pada penilaian acuan norma, kualitas peserta tes sangat bergantung kepada atau sangat ditentukan oleh kompetensi dasar yang ditetapkan guru. D. Penilaian acuan norma disebut juga dengan penilaian beracuan kompetensi dalam penentuan nilai menggunakan standar relatif. Atau E. Pada penilaian acuan patokan perlu menghitung standar deviasi. Sudah jelas banget ya teman-teman ya, itu jawabannya adalah yang B. Karena yang B ini tujuannya untuk yang PAP ya teman-teman ya, PAP, penilaian acuan patokan untuk mengukur secara pasti tujuan kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Kriteria keberhasilan kan di sini adanya KKM. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lanjut teman-teman di soal nomor 4. Nah, ini penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satuan waktu. Wah, gampang banget ini teman-teman. Penilaian itu dalam satuan akhir waktu atau pada proses pembelajaran kan cuma 2. Dia ada yang namanya formatif, dia ada yang namanya sumatif. Biasanya yang paling keluar tuh formatif sumatif deh teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman coba jawab, apakah dia tuh penilaian formatif, apa penilaian sumatif, penilaian diagnostik, penilaian autentik, atau penilaian kognitif. Pasti yang batch 1 teman-teman yang ikut kelas pendampingan batch 1 itu
sudah hafal banget ini penilaiannya apa, karena ada di ebook bonusnya teman-teman yang 100 soal itu. Silahkan dilihat lagi tentang penilaian ini. Jadi teman-teman yang ingin ikut kelas pendampingan belajar bersama kami di Seleksi Akademik atau Pretest PPG, silakan, khusus yang prodi PGSD bisa langsung daftar teman-teman di chat Mintera 087723317506. Tinggal chat aja Min mau kelas Pretest PPG. Nanti di situ kita coba untuk belajar bersama dari soal dan Zoom. Nanti ada satu Google Drive untuk teman-teman semua melihat video dan PDF soal-soal yang ada. Nah, seperti itu. Oke. Teman-teman silakan nomor 4 nih, kira apa nih? Clue-nya adalah setiap akhir satuan waktu yang di dalamnya terdapat yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pokok bahasan. Kalau lebih dari satu pokok bahasan, maka sudah jelas dia adalah sumatif. Nah, kalau penilaian formatif ya satu pokok bahasan pada saat pembelajaran seperti itu. Penilaian diagnostik yang teman-teman harus tahu bertujuan untuk mengetahui kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Penilaian autentik, siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas dan masalah. Kalau penilaian kognitif ini kan aspek ya teman-teman ya, aspek kognitif, bukan pada saat atau dinilai dari waktu penilaiannya. Lanjut di soal nomor 5 teman-teman. Ini keluar lagi teman-teman yang seperti ini sering banget saya bahas. Ini tentang kalender Masehi dan Hijriyah. Tapi beda-beda nih soalnya teman-teman. Memang soalnya kan kita nggak pernah tahu akan keluar seperti apa. Kita kan hanya menerka-nerka yang dulu-dulu pernah ada kan teman-teman. Soal-soal seperti ini kan beda-beda teman-teman. Ada yang di situnya ada tabel, kemudian ada juga yang di situnya diketahuinya Masehinya, ada juga yang diketahui tentang Hijriyahnya. Tapi kita kan harus tahu teman-teman bedanya Masehi dan Hijriyah, terutama pada perhitungan hari, kemudian revolusi bumi atau revolusi bulan. Nanti kita akan mengetahui mana yang dikatakan Hijriyah dan mana yang dikatakan dengan Masehi. Di sini teman-teman yang ditanyakan adalah Masehi. Jadi kita akan fokus di Masehinya. Dibuat berdasarkan periode rotasi bumi. Apakah Masehi dibuat berdasarkan rotasi bumi? Jelas bukan rotasi, tapi revolusi. Oke. Dan kalender Hijriah dibuat berdasarkan periode revolusi bumi. Kalender Hijriah revolusi bumi bukan teman-teman. Kalau misalkan Hijriah, pokoknya mah kalau Hijriah itu berkaitan dengan revolusi bulan, seperti itu. Yang C teman-teman dibuat berdasarkan revolusi bulan, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bumi. Jelas tidak, karena revolusi bulan itu punyanya Hijriah, bukan punyanya Masehi. Dibuat berdasarkan periode revolusi bumi untuk Masehi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bulan. Nah, yang D jawabannya yang paling tepat. Hijriah adalah revolusi bulan, kemudian Masehi teman-teman di sini nyambung dibuat berdasarkan revolusi bumi. Nah, untung tidak tentang harinya kan, hitung hari kabisat dan non kabisat kan. Kalau part berapa ya saya pernah bahas, itu yang ditanyakan adalah tentang harinya kabisat dan non kabisat. Silakan teman-teman lihat part 1 sampai dengan part 8 ini. Kalender Hijriah dibuat berdasarkan periode rotasi, jelas bukan rotasi tapi revolusi. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, ini ada tabelnya teman-teman. Pembeda kalender Masehi dengan kalender Hijriah. Dasar perhitungannya revolusi bumi untuk Masehi, revolusi bulan untuk kalender Hijriah. Nah, kalau misalkan biasa nama lainnya Masehi itu Samsiah dan Hijriah itu adalah Qamariyah. Lama biasa dalam 1 tahun nih teman-teman. Nih 365 hari, 354 hari. Lamanya saat kabisat 366 hari dan 355 hari. Tinggal tambahin 1 aja kan. Nama bulan Januari sama dengan Desember, Muharram sama dengan Zulhijjah. Ini untuk Masehi dan Hijriah teman-teman semua. Oke. Nah, teman-teman semua, kita sudah menyelesaikan 5 soal. Nanti saya per part itu 5 soal. Kalau udah mendekati soal kita akan tambah 10 soal supaya tidak bosan. Sedikit-sedikit ya teman-teman, sehari 5. Yang penting teman-teman mau belajar dan teman-teman pun tidak begitu kaget kalau misalkan nanti tanggal pretestnya keluar seperti itu. Terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke grup guru lainnya. Mudah-mudahan teman-teman yang membagikan lulus semua PPG 2023-nya. Amin. Jangan lupa juga teman-teman ikuti kelas pendampingan pretest PPG bersama kami.